Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video pembahasan kali ini kita akan membahas tentang bilinear covariant. Jadi pada video sebelumnya kita sudah membahas tentang persamaan Dirac dan solusinya ya. Nah, ini dari persamaan Dirac solusinya berupa spinor C. Kemudian kita pada pembahasan kali ini bertujuan untuk mengklasifikasikan bilinear dari kombinasi spinor. Jadi spinor Dirac C dan gamma mu itu bukanlah vektor 4 yang invarian Lorentz. Maksudnya bagaimana? Jadi ketika C dan gamma mu itu ditransformasikan misalnya dari kerangka S ke kerangka S aksen, bentuk dari spinor Dirac C dan gamma mu itu berubah. Jadi nggak invarian. Nah, contohnya misalnya seperti ini ya, C ditransformasikan menjadi C aksen dengan C aksennya itu sama dengan SC. S sendiri matrik 4 kali 4. Nah, S sama NS itu A plus ditambah dengan A minus gamma 0 gamma 1. Komponennya seperti pada persamaan 2. Dengan A plus minusnya itu plus minus akar setengah gamma plus 1. Dan gamma sendiri itu sama dengan 1/1 min V kuadrat per C kuadrat. Nah, ini nanti tinggal buka teori relativitas khusus lagi ya. Nah, misal kita membangun kuantitas skalar dari spinor C, kita bisa mencoba ekspresi ini. Jadi ini kita itu tujuannya ini kan mau mengklasifikasikan bilinear dari kombinasi spinor 4. Jadi C ini kan dia bukan vektor 4. Nah, kita akan mencari kombinasi C sehingga kita bisa mendapatkan besaran skalar, bisa mendapatkan vektor, bisa mendapatkan pseudo vektor, bisa mendapatkan pseudo skalar. Gitu ya. Jadi tujuan kita mau mencari kombinasi C ya. Kita akan mencari kombinasi C ya. Sehingga kita bisa mendapatkan vektor, skalar, kemudian pseudo vektor, pseudo skalar gitu. Nah, coba kita ekspresi C dagger C. Nah, dagger sendiri itu kan C star transpose ya. C sendiri itu C star transpose berarti kan C1 star, C2 star, C3 star, C4 star dikalikan dengan C. C sendiri merupakan matrik kolom 1 kali 4 ya. Nah, ini kalau misal kita kali-kalikan ya. Jadi kan C1 star, C1, C2 star, C2, C star 3 ya. C3, C4 star, C4 kita dapatkan C1 kuadrat plus C2 kuadrat plus C3 kuadrat plus C4 kuadrat. Tapi sayangnya persamaan 5 ini itu tidak invarian ya, masalahnya dia tidak invarian. Nah, ini kita bisa cek ya dengan menggunakan transformasi apakah benar persamaan 5 ini tidak invarian. Ya sudah, kita transformasikan yang awalnya C dagger C, kita transformasikan menjadi C dagger C aksen ya. Nah, ini aksen kalau kita jabarkan menjadi C aksen dagger C aksen. C aksen sendiri adalah SC ya, didaggerkan ya, C aksen SC. Nah, ketika Anda mendapati dalam kurung dagger seperti ini, maka untuk menjabarkannya ya, C SC dagger ini kalau mau dijabarkan, mau dikeluarkan dari kurung, maka yang kita tuliskan adalah yang dari belakang terlebih dahulu. Jadi C dagger S dagger SC. Paham ya? Jadi awalnya SC dagger, kalau misal mau dijabarkan jadinya C dagger S dagger. Nah, ini C dagger S dagger SC itu tidak sama dengan C dagger C karena nilai S dagger S itu tidaklah satu. Kalau semisal dia satu ya, itu invarian. Tapi masalahnya S dagger S, kalau semisal Anda masukkan ini ya, persamaan 2 ini, persamaan 2 kalau semisal Anda cari S dagger S-nya atau S kuadratnya, ternyata hasilnya tidak satu. Kenapa tidak satu? Karena ini di
matrik ini ya, kalau semisal yang saya lingkari ini nilainya 0 kan berarti kan ini merupakan matrik identitas 1. Tapi masalahnya ini ada nilainya ya, ini ada nilainya sehingga S dagger S itu nilainya tidak 1. Nah, dari sini ternyata C dagger C itu tidak invarian. Nah, seperti hanya kita memperkenalkan vektor 4 kovarian pada bab 3, nah kita akan perkenalkan spinor adjoint. Jadi kita perkenalkan C bar. C bar sendiri definisinya adalah C dagger gamma 0. Nah, kalau kita tuliskan C dagger gamma 0, C dagger itu kan C star transpose ya. Jadinya kita punya C1 star, C2 star. Ini matrik ya, ini matrik 4 kali 1. C2 star, C3 star, C4 star. Kemudian gamma 0 itu kan dia kan 1 0 0 min 1. Nah, tapi gamma 0 itu kan matrik 4 kali 4. 1 di sini itu kan berarti kan matrik 1001 ya. Yang di sini juga sama. Nah, ini ya. Jadi biasanya kan gamma 0 itu kan yang dituliskan kan versi ini ya, matrik bloknya ya. Jadi kan 1001. Nah, 1000 min 1. Nah, ini kita tuliskan matrik 4 kali 4-nya. Jadi kalau semisal Anda kali-kalikan, Anda akan dapati hasilnya berupa matrik 4 kali 1 ya. Jadi hasilnya adalah C1 star, C2 star minus C3 star minus 4C star. Ini matrik ya. Jadi kita dapatkan persamaan 8. Dengan S dagger gamma 0S itu sama dengan gamma 0, sehingga kita lakukan hal yang sama. Kan kita mau mencari produk skalar yang invarian terhadap transformasi Lorentz itu ya. Ternyata yang C dagger C itu tidak invarian. Kita coba C bar C ya. Jadi kan tadi hasilnya C dagger C aksen itu tidak invarian ya. Jadi nggak invarian. Nah, sekarang kita mau nyari C star C aksen invarian atau tidak. Nah, ini kita coba. C bar itu kan C dagger gamma 0 C. Ini aksen ya. Kemudian kita jabarkan aksen berarti ini si aksen dagger gamma 0 si aksen. Nah, si aksen sendiri kita rubah menjadi SC. SC dagger gamma 0 SC. Nah, ini kalau mau menjabarkan SC dagger dari kita keluarkan dari dalam kurung, kita punya C dagger S dagger gamma 0 SC. Jadi kita punya C dagger gamma 0. C dagger gamma 0 ini ini di sini harusnya ada C. Ya, kenapa bisa C dagger gamma 0 C? Karena S dagger gamma 0S itu sama dengan gamma 0. Nah, ini Anda bisa buktikan dengan ini ya. Jadi nanti bisa dikali-kalikan sendiri ya, matrik S dagger kalikan gamma 0 kalikan S. Nah, ini hasilnya adalah gamma 0. Ternyata C dagger C aksen itu sama dengan C bar C aksen itu sama dengan C bar C. Berarti artinya C bar C itu invarian Lorentz ya, sehingga C bar C itu sama dengan C dagger gamma 0 C yang sama dengan, kalau semisal Anda kali-kalikan ini ya, matriknya hasilnya adalah C1 kuadrat ditambah C2 kuadrat minus C3 kuadrat minus C4 kuadrat. Jadi ini hasilnya invarian relativistik. Kok kenapa yang tadi plus-plus? Kan tadi yang C dagger C yang hasilnya plus-plus ini nggak invarian ya. Kemudian yang C dagger gamma 0 C itu yang min C3 min C4 itu kan karena ada gamma 0-nya. Jadi yang persamaan 10 ini invarian relativistik. Jadi besaran skalar yang dari kombinasi spinor 4 yang invarian itu adalah C bar C. Nah, sekarang kita akan mencari, kan kita sudah mendapatkan besaran skalar ya. Nah, sekarang kita akan membedakan antara skalar dan pseudoskalar. Oke, tadi kita sudah mendapatkan yang besaran skalar yaitu berupa C bar C. Nah, sekarang kita akan mencari yang akan membedakan yang pseudoskalar.
Cara membedakan pseudoskalar itu dengan menggunakan transformasi paritas. Ya, transformasi paritas itu X, Z dia tertransformasi menjadi minus X, minus C, minus Z. Nah, kalau pseudoskalar bisa berupa tanda, tapi skalar tidak. Jadi, cara ngecek besaran merupakan skalar atau pseudoskalar itu bisa menggunakan transformasi paritas. Nah, sekarang muncul pertanyaan, apakah C bar C itu termasuk yang skalar atau yang pseudoskalar? Nah, kita harus mentransformasikan ya. Kita harus tahu bagaimana transformasi spinor terhadap ini ya, transformasi paritas. Jadi bagaimana spinor itu bertransformasi terhadap simetri paritas. Jadi kalau tadi C aksen tadi ditransformasikan ini ya, transformasi Lorentz ya. Kalau yang transformasi paritas C aksen itu sama dengan gamma 0 C. Ingat ya, persamaan yang tadi kita sudah membuktikan untuk yang invarian Lorentz. Sekarang ingin membuktikan apakah invarian paritas atau tidak. Jadi hasil transformasinya si aksennya itu sama dengan gamma 0 C. Nah, sehingga kalau kita transformasikan si bar si aksen itu kan sama dengan si aksen Degger gamma 0 si aksen. Nah, si aksen sendiri kita ganti. Si aksen kita ganti menjadi gamma 0 si Degger. Gamma 0 si aksen kita ganti dengan gamma 0 si. Kemudian dari dalam ini kurung nih ya, Degger nih ya, mau kita jabarkan, berarti yang kita tuliskan yang dari belakang ya. Jadi nanti kalau semisal Anda mendapati misalnya A, B, C, Degger gitu ya, berarti kalau mau dijabarkan itu hasilnya adalah C Degger, B Degger ya, B Degger, A Degger. Jadi dari belakang ya nulisnya gitu. Jadi ini kita tuliskan C Degger gamma 0 Degger gamma 0 gamma 0 C. Nah, gamma 0 itu sama dengan 1. Ya. Gamma 0 gamma 0 gamma 0 gamma 0 kalikan gamma 0 itu sama dengan 1, sedangkan gamma 0 Degger itu sama dengan gamma 0. Nah, ini Anda bisa buktikan dengan membolak-balik tadi itu matriks gamma 0 itu ya. Jadi C Degger gamma 0 C itu sama dengan C bar C. Jadi C bar C ya, dia invarian terhadap transformasi paritas. Jadi C bar C aksen itu sama dengan C bar C. Ini tetap sama ya. Jadi C bar C itu invarian terhadap transformasi paritas, sehingga C bar C itu adalah skalar. Ya. Jadi kalau kita dapati tadi C bar C itu merupakan invarian besaran skalar yang invarian terhadap transformasi Lorentz, dan dia juga invarian terhadap transformasi paritas. Berarti dia benar-benar skalar. Nah, kita juga bisa mencari ini ya, membuat pseudoskalar dari C ya, yaitu C bar gamma 0 C. Nah, kemudian nanti kita pakai gamma 5 juga. Gamma 5 itu I gamma 0, gamma 1, gamma 2, gamma 3. Atau kalau kita tuliskan matriksnya jadi 0 1 1 0. Coba kita cek invarian Lorentz atau tidak melalui perilakunya terhadap paritas. Ini bukan gamma 0 ya, ini gamma 5. C bar gamma 5 C, bukan C gamma 0 ya. Jadi C bar gamma 5 C. Jadi kita lihat C bar gamma 5 C. Kita cek perilakunya terhadap transformasi paritas. Aksen ini ya berarti ya, kalau kita jabarkan berarti C aksen Degger gamma 0 gamma 5 C aksen. Kenapa ini kok muncul gamma 0 ya? Karena dari C bar. Jadi C bar itu kan C bar aksen Degger gamma 0. Nah, sekarang kita ganti C aksen itu menjadi, karena ini transformasi paritas, C aksen itu sama dengan gamma 0 C Degger, gamma 0 gamma 5 C aksen jadinya gamma 0 C. Oke, kita jabarkan jadinya ini C Degger gamma 0 Degger, gamma 0 gamma 5 gamma 0 C. Nah, kemudian dari sini kita punya gamma 0 Degger gamma 0. Jadi gamma 0 Degger gamma 0. Gamma 0 Degger itu sama dengan gamma 0. Ya.
Jadi ini gamma 0 Degger itu sama dengan gamma 0. Nah, kemudian gamma 0 dikalikan dengan gamma 0 itu hasilnya 1. Jadi kita tinggal punya C Degger, gamma 5, gamma 0, C. Nah, sekarang kita analisa hasil dari gamma 5, gamma 0. Jadi gamma 5, gamma 0 kalau kita tuliskan, gamma 5 itu kan I, gamma 0, gamma 1, gamma 2, gamma 3 dikalikan dengan gamma 0. Nah, ini yang bisa kita lakukan, kita mau menukarkan gamma 0 sampai ketemu dengan gamma 0. Jadi kalau gamma 0 dikalikan sama ketemu sama gamma 0 itu kan hasilnya 1. Ya sudah, kita coba tukarkan. Jadi gamma 0 yang ada di belakang ini coba kita, kalau dia mau maju sampai ketemu gamma 0 itu kan dia harus melewati, jadi begini. Bentar, saya kasih warna beda. Jadi misalnya gamma 0 dia pindah melewati gamma 3 sekali, kemudian dia pindah melewati gamma 2 2 kali, dia pindah melewati gamma 1 3 kali. Nah, gamma 0 ini ketika dia melewati gamma 3 itu terjadi permutasi ya, dikalikan dengan min 1. Kemudian setelah sampai sini dia melewati gamma 2 dikalikan lagi min 1. Kemudian melewati gamma 1 itu dikalikan lagi min 1. Sampai akhirnya nanti ketemu sama gamma 0. Ya. Sampai nanti ketemu sama gamma 0. Jadi ini permutasinya adalah min 1 kalikan 3 gamma 0. Ini sebenarnya bisa dikalikan, cuma kita mau menuliskan masih dalam bentuk gamma 0 saja ya. Jadi kan ini gamma 0 I, gamma 0, 1, 2, 3. Jadi gamma 0-nya kan udah pindah ke depan ini yang tadi ya. Jadi makanya di sini ada permutasi min 1 kalikan gamma 3. Jadi kalau gamma itu ya, kita nggak bisa nukerin sembarangan. Gamma 2, gamma 3 itu nggak sama dengan gamma 3, gamma 2. Jadi nggak komut ya. Jadi beda. Kalau misalnya mau pindah sekali itu berarti harus dikalikan dengan min 1. Jadi jelas ya. Jadi di sini ada, di depan ini sudah ada gamma 02. Sebenarnya kita bisa kalikan, cuma karena kita mau menuliskan dalam bentuk gamma 5, jadi kita biarkan. Jadi di sini ada min 1 pangkat 3 karena gamma 0-nya itu melewati gamma 1 2 3 itu 3 kali. Nah, ketika gamma 0 melewati gamma 0 itu nggak masalah. Jadi gamma 0 kalau melewati gamma 0 itu nggak terjadi permutasi min 1 ya. Jadi nggak usah dikalikan dengan 1. Jadi ini tadi melewatinya cuma 3 kali, makanya min 1 pangkat 3 gamma 0 dikalikan dengan I gamma 0 1 2 3. Nah, ini tidak lain dan tidak bukan adalah gamma 5. Jadi kita dapatkan gamma 5 gamma 0 itu sama dengan minus gamma 0 gamma 5. Jadi nggak komut ya. Dengan sigma, atau bisa kita tuliskan secara lengkap ya, sigma mu nu itu sama dengan setengah gamma mu gamma nu minus gamma nu gamma mu. Nah, untuk yang lain ya, ini karena nanti akan sering kita pakai, gamma 0 kuadrat itu sama dengan 1, gamma 3 gamma 0 itu sama dengan minus gamma 0 gamma 1. Kemudian gamma 2 gamma 0, kalau misalnya ini ya, kita balik ya gamma 0-nya ke depan, berarti minus gamma 0 gamma 2. Gamma 1 gamma 0 itu sama dengan minus gamma 0 gamma 1. Gamma 0 gamma 0 itu sama dengan gamma 0 gamma 0. Jadi dengan demikian ya, kan ini mau kita pindah ke depan ya. Jadi di akhir itu kan kita punya C Degger gamma 0 gamma 5 gamma 0 C. Nah, biar kita dapatkan C bar berarti gamma 0-nya harus melewati gamma 5. Ternyata ketika melewati gamma 5 itu muncul tanda minus ya. Jadi C bar gamma 5 C aksen itu sama dengan minus C Degger gamma 0 gamma 5. Jadi sama dengan minus C bar gamma 5 C. Jadi C bar gamma 5 C aksen itu sama dengan minus C bar gamma 5 C. Jadi muncul tanda minus. Artinya ini tidak invarian terhadap transformasi paritas. Muncul tanda minus. Artinya ini merupakan besaran pseudo skalar. Ya. Oh, sorry, ini tadi di akhir ya. Jadi gamma 5 gamma mu jadi bisa dituliskan ini nggak komut ya. Jadi gamma 5 gamma mu itu sama dengan 0.
Nah, ada 16 produk. Ada 16 produk kombinasi ya dari spinor. Bentar ini. Jadi ada 16 produk kombinasi CE star CJ. Jadi bisa di ini ya. Nanti bisa dibuktikan untuk yang lain. Jadi C star C itu skalar itu ada satu komponen ya. Kemudian C bar ya, C bar C gamma 5 C itu ada pseudo skalar. Kemudian C bar C mu C itu adalah vektor. C bar C gamma mu C adalah vektor. Kemudian C bar gamma mu gamma 5C itu adalah pseudo vektor. Kemudian C bar sigma mu nu C itu merupakan tensor antisimetri. Kemudian setelah kita berkenalan dengan bilinear kovarian, kita akan meringkas apa yang sudah kita pelajari di pertemuan sebelumnya. Jadi di pertemuan sebelumnya momentum elektron dan positron bebas P itu kalau kita tuliskan dalam momentum 4 E per C, P dengan energinya M kuadrat C kuadrat plus P kuadrat C kuadrat yang direpresentasikan oleh fungsi gelombang. Jadi fungsi gelombangnya bentuknya seperti ini. Jadi kan untuk yang fermion itu partikel fermion digambarkan melalui persamaan Dirac. Dari persamaan Dirac itu kan solusinya nanti kita dapatkan untuk solusi partikel dan solusi antipartikel. Partikel di sini diwakilkan oleh elektron, kemudian yang antipartikel diwakilkan oleh positron. Jadi persamaan yang menggambarkan dinamika elektron itu adalah Cx itu sama dengan A eksponensial min I per habar P dot X U S P. Ya. Ini dari penjelasan sebelumnya. Kemudian yang positron ya antipartikel itu di sini Vs ya. Kemudian persamaan Diracnya gamma mu P mu minus MCU sama dengan 0. Untuk yang antipartikel gamma mu P mu plus MC V sama dengan 0. Adjoin itu berarti kan U dagger gamma 0 ya atau U bar. Jadi adjoinnya itu kan ini harusnya ada U barnya ya. Ini ubarnya kecil sekali, ini mohon maaf nggak kelihatan ini. Nah gini ya. Jadi ubar gamma mu P mu minus MC. Ini V bar nih ya. Nah ini untuk adjoinnya. Kemudian ini ortogonal ya. Ubar 1 U2 itu sama dengan 0. V bar 1 V2 itu juga sama dengan 0. Kemudian solusinya juga ternormalisasi. Jadi U bar U itu sama dengan 2MC. V bar V, ini mohon maaf ini barnya nggak kelihatan, ini sama dengan minus 2MC. Kemudian untuk yang bentuk solusi lengkapnya itu sigma S12 U S U bar S ya. Masih ingat ya kenapa kok ada 12? Itu kan untuk elektron itu kan ada spin up spin down ya. Positron juga sama, ada spin up sama spin down. Ini untuk solusi lengkapnya. Kemudian itu rangkuman untuk persamaan Dirac bagi elektron dan positron. Selanjutnya foton ya. Ini foton kita tidak bahas lengkap. Jadi foton bebas adalah P yang sama dengan E per C, P. Jadi foton ini digambarkan melalui persamaan. Kita bisa berangkat dari persamaan Maxwell, 4 persamaan Maxwell ya. Nanti kita bisa dari persamaan itu bisa menggambarkan foton, tapi ini kita ringkas saja ya. Ringkasannya, foton bebas yang mempunyai momentum P. Ini P-nya P vektor 4 E per C, P dengan energinya adalah PC. Itu direpresentasikan oleh fungsi gelombang bentuknya mu X. Jadi bagaimana mendapatkan ini nanti bisa berangkat dari 4 persamaan Maxwell.
Ya, ini fungsi gelombangnya A mu x sama dengan A eksponensial minus I per H bar P dot X E mu. Kemudian vektor polarisasi E mu itu memenuhi P mu, memenuhi relasi P mu E mu itu sama dengan 0. Kemudian E mu ini ortogonal, E mu 1 star, E 2 star mu itu sama dengan 0. Berbeda dengan yang tadi ya, kan kalau elektron positron itu kan 1 2 itu kan menunjukkan spin up spin down. Kalau foton itu kan dia kan bukan fermion ya, dia adalah boson. Jadi E1 2 di sini menunjukkan polarisasinya ya, arah polarisasinya. Jadi ini juga ternormalisasi, mu star mu itu sama dengan -1. Kemudian kolom gauge-nya itu E0, E dot P sama dengan 0. Kemudian kalau kita tuliskan secara lengkap relasinya, sigma S12 EIS EJS star itu sama dengan delta IJ minus PI PJ. Nah, kemudian dari informasi yang kita dapatkan nanti kita bisa mencari amplitudo probabilitas. Nah, amplitudo probabilitas kan kita kemarin itu sudah belajar bagaimana caranya mencari laju peluruhan dan penampang lintang diferensial, tapi untuk langkah-langkahnya kita sudah dapat. Yang belum dapat adalah amplitudo probabilitasnya. Nah, untuk amplitudo probabilitas itu aturannya yang pertama kita harus menuliskan notasinya. Jadi momentum 4 eksternal, momentum eksternal partikel datang itu dinotasikan dengan P123. Jadi P itu untuk momentum eksternal. Kemudian untuk yang momentum internal atau propagator kita notasikan dengan Q1, Q2 sampai dengan N. Kemudian beri panah ya searah waktu di samping garis diagram Feynman. Kemudian yang kedua, garis eksternal itu menyumbangkan faktor kalau semisal elektron atau partikel secara umum ya. Kalau misalnya arah panahnya itu menuju vertex itu berarti kita tuliskan U. Kalau misalnya keluar dari vertex berarti kita tuliskan U bar. Nah, kalau semisal antipartikel atau contohnya misalnya positron, kalau semisal arah panahnya itu keluar dari vertex itu kita tuliskan sebagai V bar. Kalau semisal arah panahnya itu menuju ke vertex kita tuliskan sebagai V. Kemudian jika itu foton ya atau boson, kalau misalnya foton datang menuju ke vertex itu kita tuliskan E mu. Kalau misalnya foton yang keluar dari vertex itu kita tuliskan E mu epsilon ya sebenarnya, epsilon mu star. Nah, faktor kalau misalnya ketemu dengan vertex ya, kita tuliskan min I GE gamma mu. Dengan GE itu adalah konstanta kopling yang berkaitan dengan muatan elektron. GE itu sama dengan E dikalikan dengan akar 4pi per H bar C atau akar 4pi alfa. Kemudian propagator ya. Nah, setiap garis internal itu menyumbangkan faktor kalau misalnya dia berupa partikel antipartikel berarti I per QJ kuadrat minus MC kuadrat C kuadrat. Kemudian kalau misalnya foton berarti minus IG mu nu per Q kuadrat. Kemudian kelestarian energi dan momentum. Nah, setiap vertex itu dituliskan dengan fungsi delta 2pi pangkat 4 delta 4 K1 K2 K3 ya, dengan K itu momentum 4 yang datang menuju vertex, jika keluar nanti tandanya minus. Nah, faktor ini menunjukkan kelestarian energi momentum pada vertex. Ini langkah-langkahnya itu sama ketika kita mencari itu ya, mencari apa ya kemarin itu, mencari penampang lintang diferensial ya. Kemudian kita integralkan terhadap momentum internal. Jadi semua momentum internal itu diintegralkan. Ya. Kemudian yang terakhir adalah cancel the delta function. Jadi semua delta yang ada itu akhirnya harus kita cancel. Setelah itu kita kalikan dengan I. Ya. Nah, ini nanti ada contohnya.